Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelima ya, hubungan internasional dalam perspektif Islam, yang sekarang kita akan lihat bagaimana ya pemikiran muslim klasik ya berkaitan dengan hubungan internasional. Jadi topik ini ya kita bahas karena memang sebenarnya para ulama-ulama terdahulu dalam mendefinisikan ya pertemuan kita sebelumnya berkaitan dengan legalitas hubungan internasional ya, yang mana memang ada banyak peristiwa terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ya, termasuk juga pada masa Khulafaur Rasyidin, yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Maka pada awalnya kemudian muncul ya pemahaman atau pandangan yang bersifat klasik berkaitan dengan hubungan internasional. Yang ini diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Hasan Al-Mawardi, Imam Ghazali, termasuk juga Ibnu Taimiyah. Yang mana pemikiran klasik ini sifatnya normatif ya, mengatakan bahwa dalam memahami hubungan internasional, dalam menjalankan pola hubungan dengan negara lain, maka haruslah senantiasa dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi aktor-aktor politik pada waktu menjalankan hubungan internasional ini harus bersikap ya sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Dan nanti kita akan coba jelaskan ya bagaimana kemudian para pemikir tradisional atau klasik ya membahas masalah hubungan internasional, yang ini pada akhirnya kemudian memunculkan ya beberapa kerancuan ya secara konseptual ya, karena pemahaman yang tradisional atau klasik dalam memahami hubungan internasional dalam perspektif HI tadi, mereka ya boleh dinilai mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi ya bagaimana fungsi fikih sebagai sumber hukum ya dan praktik dalam hubungan internasional tadi. Oke, teman-teman sekalian, pertama penjelasan hubungan internasional ya berdasarkan pendekatan klasik itu dimulai dengan pengenalan terhadap beberapa konsep dasar ya, yang mana konsep dasar dalam HI ya atau konsep dasar hubungan internasional berdasarkan perspektif Islam pertama adalah pembahasan tentang jihad ya. Apakah jihad ini yang bersifat keluar ya menghadapi musuh, atau mungkin ya aksi yang bersifat ke dalam ya, bagaimana kemudian berjihad sungguh-sungguh ya menatah niat kita untuk melakukan kebaikan ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu amalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena itu jihad dalam Islam sesungguhnya tidak ya semata-mata dimaknai sebagai perang ya, karena memang makna jihad, jahada yujahidu ya adalah sungguh-sungguh, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan ketemu. Maka makna secara bahasa ya jihad itu adalah struggle or striving ya. Dan kata jihad ini teman-teman sekalian kalau kita lihat juga ada banyak ya, berkali-kali itu muncul dalam Al-Qur'an. Makanya jihad ini tadi ya bentuknya itu juga bermacam-macam maknanya. Yang jelas tidak kemudian jihad tadi dimaknai semata-mata bersifat kekerasan atau peperangan ya. Makanya ketika kita berusaha untuk menjadi sungguh-sungguh, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, maka hakikatnya itu adalah jihad ya. Hal ini misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu perangilah orang-orang yang memerangi kalian ya, tapi kita tidak boleh kemudian berlaku agresif ya, melakukan serangan duluan ya. Kalau kemudian mereka yang memerangi kalian tadi ya, mereka yang memulai, maka kita pun diizinkan untuk melawan kepada mereka karena mereka orang yang melakukan kesalahan ya. Jadi jihad dalam Islam maknanya adalah jihad defensif, bukan jihad yang sifatnya ofensif. Kalaupun itu dimaknai dalam arti peperangan. Tapi justru dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan makna jihad yang paling besar atau jihadul akbar itu adalah
jihad melawan keinginan diri kita sendiri dari melakukan dosa. Ya, jihad mencegah diri kita dari sifat jelek seperti marah, sehingga hati kita ini menjadi hati yang salim, yaitu hati yang bersih. Jadi konsep pertama yang dipahami dalam hubungan internasional, ya, dalam HI itu adalah masalah jihad, ya, yaitu berperang. Kemudian yang kedua, ada konsep berikutnya yang dikenalkan oleh pendekatan klasik dalam hubungan internasional dengan Islamic perspektif, itu adalah mencoba untuk membagi teritorial, ya, suatu wilayah itu dengan 3 definisi. Pertama, ada yang disebut dengan Darul Islam, ya, yang mana Darul Islam ini maknanya adalah negeri Islam, negeri yang di dalamnya itu adalah ditegakkan hukum-hukum Islam. Maka wilayah ini adalah wilayah yang aman, ya, teritori of peace. Ya, karena apa? Karena dalam teritori ini, ya, Islam itu mendominasi, ya, dan semua masyarakat itu diminta untuk betul-betul melakukan penyembahan terhadap Allah, ya. Maka menurut Abu Hanifah, ketika bicara tentang Darul Islam, paling tidak, ya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, ya, masyarakat Muslim yang ada di negeri itu mereka bisa merasakan keamanan, ya, mereka bisa merasakan kenyamanan, perdamaian, keamanan, ya, di dalam negeri mereka. Kemudian pemimpin dari negeri itu, karena ini Darul Islam, itu haruslah seorang Muslim atau pemerintahan yang Muslim. Kemudian mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama Muslim, ya, yang dengan demikian bisa dikatakan ketika pemerintahan tadi sudah dipimpin oleh pemerintahan yang Muslim, mereka menegakkan syariat Islam, maka, ya, sebagai tambahan dari karakter pada Darul Islam, pada negeri Islam ini, maka kelompok minoritas, ya, mereka tadi mendapatkan jaminan keamanan. Ya, jadi jaminan keamanan bagi kelompok minoritas, meskipun mereka bukan seorang Muslim, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jadi pemerintah Islam bukan hanya sekedar, ya, pemerintah Muslim tadi itu bukan cuma sekedar bekerja untuk umat Islam, tapi juga untuk menjaga, ya, keamanan dari kelompok minoritas. Kemudian yang kedua, pemerintah juga punya bagian khusus, ya, yang dia ini bertugas, ya, apakah itu dalam militer, apakah itu dalam hal keuangan misalnya, untuk juga menjaga, ya, kelompok minoritas tadi, ya. Tetapi siapapun, apakah kaum muslimin atau mungkin orang non muslim, maka mereka dilarang untuk melakukan beberapa hal, termasuk misalnya mabuk-mabukan, ya, tidak boleh ada wine, ya, minum-minuman keras, ya, itu yang dijual secara bebas. Kemudian kalaupun kelompok minoritas misalnya ingin menggunakan minuman khamar atau minuman keras, atau mereka mungkin ingin makan makanan yang haram seperti, ya, yang diharamkan dalam Islam seperti misalnya babi, ya, maka, ya, itu menjadi hak mereka, tapi ini tidak boleh di tempat umum, ya. Adapun yang sifatnya kemudian ini membahayakan bagi kemanusiaan, maka ini tidak boleh, ya. Misalnya, ya, mengkonsumsi kotoran binatang, sapi misalnya, atau melakukan poliandri, ya, seorang wanita punya lebih dari satu suami, ya, atau hal-hal, ya, lainnya, ya, yang itu kemudian punya efek terhadap masyarakat. Ya. Nah, makanya di sini alkohol atau minuman keras tadi, ya, meskipun sebenarnya boleh dikonsumsi, kalau ini sifatnya terbuka atau mungkin dilakukan di tempat yang tertutup, tapi orang ini keluar ke tempat umum, maka dia menjadi tidak boleh. Nah, teman-teman sekalian, ini konsep negara Islam. Kemudian dalam kajian klasik itu juga dikenalkan, selain Darul Islam itu ada Darul Ahad, ya, yang mana Darul Ahad ini atau Darul Suluh, ya, yang mana di dalamnya itu berarti adalah suatu wilayah atau suatu teritori yang sudah mempunyai kesepakatan dengan
kaum muslimin, tapi mereka punya otonomi secara lokal. Mereka tidak masuk dalam Darul Islam, tapi mereka sudah punya perjanjian dengan kaum muslimin bahwa mereka tidak akan berperang, bahwa mereka akan saling menjaga satu dengan yang lain. Bahkan wilayah ini pun mereka siap untuk memberikan yang kita sebut dengan jizyah, ya, atau pajak. Dan ini sesuai dengan ayat Allah ya, dalam surah An-Nisa ayat 90. Peperangan itu dibolehkan illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahu mitsaq, yaitu kecuali bagi mereka orang-orang ya yang mencari kepada kaum di antara kalian atau di antara mereka perjanjian. Artinya ya, kalau sudah ada perjanjian ya, maka tidak boleh diperangi lagi. Auja'ukum ya khasarat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum, ya, atau mereka yang datang tadi ya, tapi dalam hati mereka itu tidak ada keinginan untuk ya memerangi kalian ya, atau untuk diperangi. Yang kalau saja Allah memang menghendaki, maka kata Allah mereka pun akan menyerang kalian ya. Tapi ya ketika mereka tidak lagi mau menyerang kalian, mereka memang sudah ada perjanjian dengan kita, falam yuqatilukum ya, maka ya mereka tidak memerangi kalian ya, bahkan wa'alku ilaikumus salam ya, mereka bahkan memberikan yang kita sebut dengan keamanan kepada kalian, maksudnya ada hubungan baik ya, bukan dalam keadaan perang. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberikan bagi kalian jalan untuk memerangi mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa negeri tadi itu sudah ada kesepakatan ya. Dan Wahb Az-Zuhaili ini berkaitan dengan konteks kontemporer sekarang ini, maka beliau mengatakan sebenarnya Darul Islam dan Darul Harb ya, untuk masyarakat kontemporer sekarang ini itu sudah jarang kita temukan ya, bahkan mungkin sangat terbatas ya. Kenapa? Karena negara-negara di dunia sekarang itu sudah bergabung dalam United Nations ya, yang maknanya apa? United Nations ini sudah punya ada perjanjian, ada kesepakatan ya, bahwa antara satu dengan yang lainnya, negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, mereka ya punya komitmen untuk membangun perdamaian dan bukan dalam keadaan perang. Makanya ya menurut Wahb Az-Zuhaili tidak boleh kemudian ya ada kelompok-kelompok teroris yang misalnya melegalkan peperangan karena ada ya Darul Harb tadi ya, misalnya pandangan menurut teroris. Justru sekarang ini ya Az-Zuhaili mengatakan kita ini hidup di tengah masyarakat yang sudah terikat dalam bentuk Darul Ahad. Nah, teman-teman sekalian, yang ketiga ya, kelompok atau pendekatan yang bersifat klasik itu memperkenalkan istilah Darul Harb ya, yang mana wilayah dari kelompok non-muslim yang mereka memerangi kaum muslimin, bahkan mereka kemudian mengganggu ya bagi kebebasan dan keamanan kaum muslimin, maka ini berarti wilayah ini adalah territory of war ya, ini adalah wilayah untuk berperang ya. Maka orang-orang muslim, karena wilayah ini memang tidak didominasi oleh kelompok Islam ya, dan di sana mereka ya bukanlah orang-orang yang memeluk Islam ya, dan mereka mengumandangkan perang dengan kaum muslimin, maka ini adalah tempat bagi kita untuk ya berperang, dibolehkan berperang ya. Meskipun demikian, teman-teman sekalian, pada wilayah yang seperti ini ya, yang secara geopolitik ya, mereka ini tadi ya tidak memeluk agama Islam ya, pemimpin mereka juga bukan seorang muslim ya, maka sebenarnya ya ketika terjadi peperangan di wilayah ini, teman-teman sekalian, ya ini pun ada aturan-aturannya, dan itu nanti akan kita jelaskan dalam fikih syiar ya, fikih peperangan. Jadi tidak kemudian ketika berperang pun ya, jadi siapa yang akan diperangi itu ada aturan dalam Islam, dan ketika misalnya sudah berperang, maka di sana pun juga aturan ya dalam Islam itu berlaku ya. Nah, kemudian
teman-teman sekalian, menurut Abu Hanifah ya ada 3 kondisi ya yang menjadi syarat ya kalau suatu negara itu sudah dikatakan sebagai darul harb. Yang pertama, ya mereka mengimplementasikan hukum ya hukum-hukum yang non Islam itu secara terbuka ya, dan no rule of Islam is implemented any longer ya, tidak ada di antara hukum Islam itu yang diterapkan di sana. Kemudian wilayah sekitar, perbatasan di wilayah sekitar itu juga perbatasan dengan negara-negara non Islam tadi. Dan ini poin yang paling penting, bahwa Muslim di sana tidak merasa aman ya, Muslim di sana tidak aman ya, sebagaimana ya sebelum non-Muslim mendapatkan kekuasaan. Artinya ada ancaman keamanan bagi kaum muslimin ketika mereka tinggal di tempat tadi, karena mereka tidak terikat dalam perjanjian. Nah, kalau kemudian sudah seperti ini, maka pemimpin Muslim ya punya kewajiban ya untuk pertama mengajak ya orang-orang non-Muslim tadi supaya bergabung ya dalam Darul Islam, supaya menyerahkan wilayah mereka kepada kaum muslimin ya. Nah, kalau misalnya masyarakatnya ya, yang mana ini tentu diwakili oleh pimpinan dari negara tadi, mereka menolak misalnya untuk memasukkan wilayah mereka sebagai bagian dari negara Islam ya, untuk menegakkan Islam ya sebagai agama bagi negara mereka, atau mereka tidak ingin membuat suatu perjanjian ya supaya tidak berperang, ada keamanan ya, supaya mereka mau membayar jizyah kepada kaum muslimin, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan terjadinya peperangan ya. Ini pandangan dari kelompok klasik ya, yang mana jihad di sini adalah dalam rangka untuk memperluas wilayah dari pemerintahan Islam ya. Meskipun nanti ketika misalnya sudah menjadi pemerintahan Islam ya, tujuannya bukan untuk kemudian memaksa mereka ini supaya convert ya, penduduk yang ada di sana itu supaya mereka masuk ke dalam Islam, tapi lebih kepada untuk memperluas wilayah Islam sehingga di sana kemudian ditegakkan sistem pemerintahan yang Islam. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, peperangan ya dalam Islam bukan untuk memaksa orang setempat supaya mereka masuk dalam Islam, karena dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini teman-teman sekalian ya yang menjadi konsep berkaitan dengan negara ya dalam Islam. Ada beberapa konsep yang lain, misalnya al-aman ya, bagaimana bahwa setiap orang ketika pemerintahan Islam itu sudah ditegakkan dan mungkin ada perjanjian, atau orang tadi misalnya sudah di bawah kontrol pemerintahan Islam meskipun mereka bukan orang Muslim, maka setiap orang harus mendapatkan perasaan aman ya, apakah mereka Muslim ataukah mereka musyrikun ya, yaitu mereka yang mencari Tuhan lain selain Allah ya, apalagi mereka adalah orang zimmi. Orang zimmi itu maknanya adalah mereka orang-orang, teman-teman sekalian, yang mereka bukan Muslim, tetapi mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa darah mereka itu adalah darah kita. Artinya siapa mereka yang mengganggu orang-orang zimmi, maka sesungguhnya mereka ini mengganggu. Ya, dan zimmi ini ya di antara buktinya adalah kalau dia mau membayar jizyah, yang membayar sejenis pajak ya kepada pemerintahan Islam ya sebagai bentuk komitmen mereka. Ya, itu sudah kita bahas ya sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya. Nah, meskipun demikian, teman-teman sekalian, kita melihat dalam sejarah Islam tadi itu selama beberapa abad ya itu tetap terjadi konflik ya, apakah kemudian yang bersifat komunal ya, dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok Muslim yang lainnya. Jadi internal umat Islam sendiri itu kadang kalah
ya, ketika ingin membentuk usaha pemerintahan Islam itu muncul konflik antar sama mereka. Ya, kemudian yang kedua, konflik tadi itu juga muncul karena adanya pengaruh dari eksternal. Ya, misalnya kalau dalam sejarah Islam, ya bagaimana Mongol, ya mereka masuk ya, ke waktu itu pada masa Abbasiyah, ya ada invasi yang dilakukan, dan ada juga persoalan berkaitan dengan pemahaman secara teoritis, ya bagaimana kemudian memahami hubungan internasional itu dalam konteks kekinian, ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, waktu itu ya memang Rasulullah ya sudah menerapkan hubungan internasional, misalnya kan dengan orang Najran, ya yang sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya, ya bagaimana misalnya Rasulullah yaitu mengirim utusan-utusan ke orang-orang Najran, kemudian membuat komitmen dengan mereka. Ya ini adalah bentuk hubungan internasional yang dilakukan oleh Rasulullah. Atau bagaimana Rasulullah misalnya mengirim Mu'az bin Jabal itu ke Yaman, ya. Atau mungkin ada di antara sahabat yang juga dikirim ke Romawi untuk menemui Heraklius. Ya, itu praktik yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika ditarik dalam konteks kontemporer, nah di sana banyak terjadi kemudian perbedaan pemahaman. Nah, ada konsep yang lain. Jadi ini yang banyak dikaji dalam pemikiran klasik, ya. Mungkin agak berbeda nanti pendekatan dengan tradisi misalnya dalam ilmuwan barat dalam memahami hubungan internasional. Jadi dalam klasik tadi itu memang banyak kemudian menyebutkan konsep-konsep dasar. Ya, ada konsep khalifah, ya, selain ada wilayah tadi kemudian ada konsep khalifah, yang mana hakikatnya semua manusia ini mereka adalah khalifah, ya, khalifah di muka bumi. Makanya kita disebut khalifatullah, ya. Tetapi kemudian ada ya khalifah dalam artian hubungan internasional, maknanya adalah khalifatul rasul, ya, yaitu mereka yang menjadi bayangan, ya, atau pengganti Rasulullah ketika beliau sudah wafat, ya, karena memang Rasulullah mengatakan la nabi ba'di, ya, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Nah, teman-teman sekalian, kekhalifahan ya dalam Islam itu berlangsung cukup lama, sampai 13 abad, ya, dari meninggalnya Rasulullah tahun 632 ya sampai kemudian runtuhnya Turki Utsmani 1924. Jadi kalau kita lihat, ya, dunia Islam waktu itu dipimpin oleh khalifah, ya. Ini berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya khalif, bahasa Arabnya adalah khalifah, yang maknanya adalah suksesor, ya, atau yang menggantikan atau yang membantu, ya, siapapun mereka yang menggantikan posisi Rasulullah SAW dalam kepemimpinan di tengah umat, ya. Bahkan mereka yang awal yang menggantikan Nabi Muhammad, yaitu 4 khalifah pertama itu disebut Khulafaur Rasyidin, ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan mayya'is minkum min ba'di, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku fasayyara ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan perbedaan yang banyak. Alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kalian pegang teguh sunnahku dan sunnahnya para khulafa, ya, para khalifah, khulafaur rasyidin, ya, yang mereka orang-orang cerdas, al-mahdiyyin, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk min ba'di sepeninggalku. Nah, waktu itu teman-teman sekalian hanya 4, ya, khalifah ini yang disebut dengan khulafaur rasyidin, ya. Jadi kalau kita lihat total berlangsungnya itu hanya sekitar 30 tahun, ya, setelah meninggalnya Rasulullah dari tahun 632 sampai 661, ya. Baru kemudian digantikan nanti oleh khilafah atau kekhalifahan Umayyah, ya, yang mana kalau tadi Khulafaur Rasyidin ibu kotanya ada di Madinah, kemudian dipindahkan ke Kufah, ya. Jadi itu yang terjadi pada masa Umayyah. Dan teman-teman sekalian, setelah Umayyah maka kekhalifahan, ya, itu digantikan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian setelah Abbasiyah baru kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, meskipun di samping itu sebenarnya muncul juga kekhalifahan, ya, atau yang disebut misalnya kekhalifahan Fatimiyah, meskipun itu bentuknya adalah kecil, ya. Kekhalifahan Fatimiyah itu adalah kelompok Syiah, ya. Dan sebenarnya itu agak berbeda dengan nanti konsep Syiah yang kita sampaikan, bahwa mereka memang lebih banyak kemudian meyakini konsep imamah. Jadi khalifah, ya, yang mana tadi
kekhalifahan ini, teman-teman, kalau kita lihat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau memerintah itu cuma 2 tahun ya. Karena 2 tahun setelah Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar pun itu juga meninggal. Abu Bakar ini juga adalah mertua dari Rasulullah. Ya, beliau termasuk orang yang awal masuk ke dalam Islam, dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, yaitu orang yang membenarkan. Ya, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, beliau menerima Rasulullah, ya, membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan ketika orang lain mendustakan beliau, ya, termasuk misalnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam pemerintahannya yang sangat singkat, ya, sebagai khalifah, Abu Bakar ini berhasil, ya, beliau untuk menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai suku Arab, ya. Ya, ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada, bahkan perang pertama itu dilakukan adalah terhadap Musailamah Al-Kazzab, ya, yang mengaku sebagai nabi, termasuk juga kelompok-kelompok orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, dan beliau ada khalifah pertama. Ya, ketika beliau akan meninggal, maka beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpinnya. Ya, maka Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, ya, kedua, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namanya Al-Ummar, ya, yang memerintah ini selama 10 tahun, dari 634 sampai 644 Masehi. Dan teman-teman sekalian, ya, kita tahu bagaimana keberanian Umar bin Khattab. Justru ketika dia memimpin, maka wilayah dari kekuasaan Islam itu menjadi semakin luas. Ya, beliau misalnya kekuasaannya itu sampai ke Mesir, sampai ke Syria, sampai ke Afrika Utara, ya. Tetapi kemudian Umar bin Khattab itu terbunuh oleh Abu Lulu'ah, ya, seorang Persia, ya, ketika Umar bin Khattab sedang sholat itu ditusuk, ya, sholat subuh. Nah, ketika itulah kemudian Umar mengatakan, nanti sepeninggalku maka aku digantikan oleh, atau tolong, ada beberapa sahabat, sekitar 7 orang sahabat diminta untuk merembukkan siapa nanti yang akan menjadi pemimpin sepeninggalku. Dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Itu sudah usia cukup tua, ya. Juga kan kalau tidak salah itu sudah usia 70, ya. Jadi cukup tua, teman-teman sekalian, dan beliau memerintah juga cukup lama, ya. Dari tahun 644 sampai 656, berarti 12 tahun, ya. Dan Utsman bin Affan ini juga sangat dekat dengan Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab, ya, beliau seperti halnya Abu Bakar yang punya anak bernama Aisyah. Kalau Abu Bakar dinikahi oleh Rasulullah, nah Umar bin Khattab punya anak yang bernama Hafsah, juga dinikahi oleh Rasulullah. Sementara Utsman bin Affan itu menikahi 2 putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman bin Affan ini terkenal dengan upaya beliau, ya, untuk menggabungkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Makanya mushaf kita sekarang itu dikenal dengan mushaf Utsmani, ya. Yang ini memang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Abu Bakar, tapi kemudian tuntas pada masa Utsman bin Affan, ya. Nah, teman-teman sekalian, lagi-lagi Utsman bin Affan ini juga terbunuh, ya, sebagaimana halnya Umar bin Khattab, ya, terbunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran, karena waktu itu memang ada kelompok pemberontak, ya, ada peperangan, ya, yang terjadi, suasana politiknya sangat mencekam, ya. Ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa Utsman bin Affan ini beliau, ya, mungkin karena faktor usia tadi, dinilai kurang adil dalam melakukan pemerintahan, ya, atau dalam memimpin masyarakat Islam pada waktu itu. Singkat cerita, Utsman bin Affan itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, yang juga merupakan sepupu sekaligus mantunya Rasulullah, ya. Karena Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Fatimah, ya, putri yang paling muda dari Rasulullah. Dan Ali bin Abi Thalib masuk dalam Islam itu dalam usia yang sangat muda, itu usia 10 tahun, termasuk golongan awal masuk Islam. Dan beliau memerintah itu hanya sekitar 5 tahun saja. Ya, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan terkenal dengan ilmunya yang sangat luas. Ya, tapi lagi-lagi beliau dibunuh ketika sedang melaksanakan sholat waktu di Kufah. Nah, teman-teman sekalian, itu konsep pertama, itu konsep khalifah. Mungkin yang kedua, oleh kelompok klasikal itu dikenalkan juga konsep Amirul Mukminin.
Ya, ini dalam hubungan internasional ya, jadi lebih ya, menyampaikan konsep kepemimpinan. Jadi pertama dari konsep apa namanya wilayah, kemudian yang kedua konsep kepemimpinan, bahwa selain khalifah itu ada yang disebut dengan Amirul Mukminin, ya, yang maknanya adalah kelompok elit dari kaum muslimin, pemimpinnya orang-orang muslimin, amir, ya, pemimpin dari orang-orang Amirul Mukminin, orang-orang mukmin. Dan teman-teman sekalian, gelar ini pertama kali itu diberikan kepada Umar bin Khattab, ya. Karena apa? Karena karakternya yang sangat kuat, ya. Orang yang sangat apa namanya incredible dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dan terus akhirnya ini digunakan sampai kemudian terjadi invasi Mongol. Ya, jadi Amirul Mukminin itu digunakan sampai invasi Mongol. Ya, berarti itu sudah pada masa Abbasiyah, ya. Pada zaman kalau ulama itu Ibnu Taimiyah. Dan ketika sudah nanti apa namanya pada masa Turki Utsmani itu sudah jarang digunakan karena Turki Utsmani nanti menggunakan istilah sultan. Nah, adapun beberapa wilayah tetap menggunakan misalnya Amirul Mukminin bahkan sampai abad ke-19 itu adalah di wilayah Afrika Barat, ya, komunitas Muslim di Afrika Barat. Nah, ada imam, ya, pemimpin juga. Kalau imam ini teman-teman sekalian, kalau dalam Sunni yang maknanya imam, ya, orang yang memimpin dalam sholat, orang yang memimpin secara keagamaan, ya, orang yang memimpin di masjid. Ini pemaknaan imam, ya, bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Di samping itu memang kalau dalam tradisi Sunni, ya, makna imam ini juga untuk menggambarkan seorang ulama, ya, yang terkenal, yang punya pengaruh dan otoritas, ya, dalam keilmuannya di bidang Islam. Misalnya dalam Islam itu ada 4 mazhab, ya, dalam tradisi Sunni, maka yang ulama-ulama ini dikenal sebagai imam mazhab, ya, mulai dari imam Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, ya. Jadi imam mazhab dalam fikih. Nah, teman-teman sekalian, tradisi di tengah masyarakat Sunni ini berbeda dengan tradisi yang ada pada masyarakat Syiah. Ya, dalam masyarakat Syiah, imam itu maknanya adalah pemimpin bagi komunitas, ya, Muslim, kata mereka. Ya, setelah Nabi Muhammad itu meninggal, dan mereka tidak menerima, ya, kekhalifaan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kata mereka seharusnya yang menjadi khalifah pertama atau imam pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah ini sebenarnya ada banyak, ya, ada banyak cabangnya. Yang paling terkenal sekarang ini adalah Twelvers atau Isna Asyar, ya, Syiah yang percaya dengan imam yang 12. Imam pertama itu kata mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Bagi orang-orang Syiah, imam itu adalah pilihan Tuhan. Maka mereka adalah, ya, sosok yang sempurna, yang mereka ini dalam semua aspek kehidupan itu sepantasnya kemudian menjadi pemimpin, dan mereka, ya, diyakini adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang tidak melakukan dosa, ya. Karena apa? Karena mereka, ya, orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya, menurut orang-orang Syiah, apapun yang dikatakan oleh imam itu wajib untuk ditaati, ya. Jadi ini yang membedakan, ya, pemahaman konsep imam pada tradisi Sunni dengan pada tradisi Syiah, ya. Oke. Kemudian berikutnya, jadi ada khalifah, ada Amirul Mukminin, kemudian ada imam, ada sultan. Nah, sultan ini, ya, misalnya dalam Al-Qur'an Allah memanggil atau menyeru, ya ma'syarul jins wal ins, wahai para jin dan manusia, ya, kalau kalian mampu maka fanfudhu ila sama'il ard, kalian tembus langitnya bumi, la tanfuduna illa bisultan, tapi kalian tidak mungkin akan bisa menembus langit bumi itu kecuali dengan sultan. Apa sultan? Itu power, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan otoritas. Dan seorang sultan maknanya adalah seorang yang dia punya power, ya. Jadi pendekatannya tidak semata kemudian pendekatan yang bersifat religius sebagaimana halnya imam, ya, atau sebagaimana halnya Amirul Mukminin atau khalifah tadi,
Ya, yang jelas kata ini berasal dari kata power, otoritas, kepemimpinan, ya, sultan. Ya, ini dari kata Arab tadi ya, atau dari bahasa Arab. Nah, hanya saja ya tradisi sultan ini dibatasi atau digunakan hanya pada komunitas muslim. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin dalam tradisi non muslim ini sama dengan raja. Ya, kalau raja bisa dipakai untuk kaum muslimin ya, atau dalam kerajaan-kerajaan Islam, atau mungkin yang non Islam, tapi sultan ini khusus untuk raja-raja yang mereka ini adalah raja Islam. Ya. Dan penggunaan kata ini ya masih dipakai pada sebagian negara di Timur Tengah atau di Afrika Utara, ya. Ya mereka masih dianggap ada garis keturunan dengan sultan, ya. Dan nah ini yang menarik, saya kira mungkin juga masuk dengan tradisi masyarakat kita who are style as such, ya, yaitu mereka orang-orang yang punya style, ya, punya gaya seperti halnya sultan, orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang kaya, ya. Saya nggak tahu di kelas ini ada sultan apa enggak, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang digunakan oleh pendekatan klasik dalam memahami hubungan internasional. Jadi pertama adalah pendefinisian tentang beberapa konsep ujian dan konsep kepemimpinan. Kemudian yang kedua, ya, masalah classical approach. Ya, ini sebenarnya juga mereka banyak dipengaruhi oleh pendekatan historis dan pendekatan psikologis, ya, pendekatan psikologi. Kenapa? Ya, tradisinya belum semapan tradisi sekarang dalam memahami ilmu pengetahuan, ya, dalam memahami suatu kajian pada bidang keilmuan tertentu. Ya, jadi kita melihat teman-teman sekalian bagaimana pengaruh psikologi, ya, dari pengalaman sejarah masyarakat Muslim itu sangat berpengaruh terhadap pendekatan pemahaman hubungan internasional sekarang. Apalagi kalau kita lihat tradisi memahami hubungan internasional itu seakan-akan terputus dalam tradisi keilmuan Islam tadi. Bahkan tidak sedikit di antara pandangan, ya, dalam menganalisis Islam tadi itu terpengaruh dengan pendekatan atau pandangan kelompok orientalis. Ya, yang kelompok orientalis ini ketika menceritakan tentang Islam, maka mereka melihat dengan perspektif yang lain, ya, yang itu seringkali kemudian bersikap atau bersifat negatif. Karena memang orientalis maknanya adalah ya seseorang atau sekelompok orang yang mereka mempelajari bahasa, mempelajari budaya, mempelajari sejarah atau tradisi yang ada pada masyarakat Timur Asia. Nah, ini Timur Asia termasuk dalam tradisi Islam. Maka ketika kelompok orientalis, ya, atau orientalisms, ya, itu adalah cara pandangnya, kelompok orientalis ini melihat suatu perspektif itu tentu dengan pendekatan mereka. Bagi mereka ada suatu imajinasi, ya, yang memberikan penekanan bahwa misalnya orang-orang Arab secara budaya itu berbeda dengan orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Ya, jadi orang Arab itu, ya, teman-teman sekalian, dinilai sebagai orang-orang secara budaya itu terbelakang, eksotik, tidak berperadaban, dan bahkan dianggap mereka ini berbahaya. Ya, makanya meskipun kajiannya awalnya hanya sekedar memandang bagaimana keadaan Timur, maka Edward Said mengatakan orientalism ini sudah berkembang bahkan, ya, menjadi suatu ideologi, ya, dalam memahami suatu keilmuan, ya, yang mana pemikiran mereka sangat didominasi oleh persepsi Barat, ya, terhadap Timur, dan mereka punya, ya, karakter atau karakter ideologi yang cukup kuat. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya teman-teman sekalian, tradisi ini kan berkembang kan lama, ya, tradisi orientalism itu sejak abad ke-17. Bahkan ini dimulai dari berdirinya Cambridge University, ya, Universitas Cambridge di tahun 1632. Waktu itu Thomas Adams, ya, beliau ini menjadi pimpinan teman-teman sekalian untuk studi Arab, ya. Mereka menerjemahkan banyak, ya, teks-teks keagamaan, teks sejarah, atau
hal-hal lainnya yang terjadi di tengah masyarakat Arab, masyarakat Persia, masyarakat Sanskrit, masyarakat Cina, ya. Dan kalau kita lihat apa namanya, mereka awalnya hanya sekedar ya menerjemahkan saja dan mempelajari. Tapi kemudian ya kita lihat apa namanya, ini berkembang, ya terus berkembang, bahkan ketika penjajahan terjadi di negeri-negeri Asia dan Afrika tadi, maka mereka misalnya Napoleon ya ketika datang ke Mesir ya tahun 1797, beliau tidak cuma sekedar berusaha untuk melakukan penjajahan dalam artian mengeruk keuntungan ekonomi, ya, mengeksploitasi masyarakat Mesir, tapi beliau juga membawa ilmuwan-ilmuwan ya untuk merekam ya berbagai teks yang ditinggalkan oleh peradaban Mesir masa lalu, ya, mencatat monumen-monumen yang ada di sana, ya. Jadi untuk membangun suatu perspektif berdasarkan pendekatan orientalism. Ketika misalnya Inggris itu datang ke India, mereka juga ya tidak kemudian sekedar berdagang atau mungkin melakukan penjajahan, tapi mereka juga membawa ilmuwan mereka ya untuk melihat ya peradaban, melihat budaya yang ada pada masyarakat India, sehingga kemudian bisa membangun suatu persepsi dengan pendekatan orientalism. Ya, maka ketika misalnya orang Barat ya mereka menilai tentang Timur, itu tentu unsur subjektivitasnya akan muncul. Ya begitu juga ketika mereka memandang tentang Islam. Jadi kita lihat misalnya orientalism ketika berkaitan dengan Islam, paling tidak ada dua hal ya yang mereka munculkan. Yang pertama kata mereka, agama Islam ini adalah ya meminjam tradisi pada ya tradisi Yahudi dan Kristen Abrahamik ya. Karena memang sebenarnya kan ini kan dalam satu keturunan Nabi Ibrahim. Nah, maka di sini dikatakan sebenarnya ya Islam ini ya sesuatu yang mencontoh saja itu dari tradisi Kristen. Nah, jadi bukan ajaran yang sifatnya murni. Itu dalam pandangan mereka yang pertama. Kemudian kata mereka yang kedua, ya Islam ini mengembangkan agamanya itu dengan kekuatan militer, ya, dan kekuatan politik. Dengan demikian Islam itu bisa menjadi ancaman bagi peradaban Barat. Jadi image yang dibangun pertama itu adalah image yang sifatnya negatif. Bahkan kata mereka misalnya ketika mereka mengkaji ya, tradisi dan Islam, mereka membahas tentang hadis dan Islam, ya orang-orang orientalis ya, mereka fasih misalnya berbahasa Arab, kata mereka semua hadis itu tidak berasal dari Nabi, tapi ini hanya sebatas fabrikasi saja oleh kaum muslimin ya pada abad pertama dan kedua Hijriyah, ya yang mereka klaim bahwa ini berasal dari Nabi Muhammad. Jadi mereka ya karena mereka bicara bukan di atas keimanan, ya kata mereka ini tidak benar. Nah, sunnah pun itu bukan datang dari Nabi Muhammad, ya termasuk sanad matan dalam hadis itu tidak ada kata mereka, ya. Maka kita bisa tahu teman-teman sekalian, kalau mereka sudah menolak hadis, maka mereka mengatakan hadis itu tidak bisa disebutkan sebagai sumber dalam hukum Islam dan pengajaran Islam. Nah, ini logika yang dibangun oleh kelompok orientalis. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, yang juga memberikan pengaruh dalam tradisi klasik dalam memahami hubungan internasional, ini juga bagaimana sejarah Islam masa lalu yang mereka mengalami boykot pada masa Rasulullah ya, secara ekonomi, secara sosial, mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan kekerasan, bahkan tidak sedikit mereka yang dibunuh. Sampai kalau kita ingat sejarahnya, para sahabat pun itu harus pindah ke Abbasiyah ya. Ya diterima oleh Abbasiyah supaya mereka kemudian bisa selamat dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya. Bahkan ketika mereka sudah pulang dari Abbasiyah, akhirnya diperintahkan untuk melakukan hijrah yang kedua ke Madinah, ternyata sikap dari orang-orang Quraisy tetap sama, ya, tetap ada tekanan, tetap ada agresi, bahkan ada banyak peperangan yang terjadi. Ya, bahkan ketika misalnya ya pekan lalu kita sudah ceritakan, mereka sudah membuat perjanjian, ya misalnya perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy pun ya mereka baru 2 tahun Hudaybiyah itu mereka sudah mengingkari.
Nah, teman-teman sekalian, tradisi ini ternyata memberikan juga pengaruh ya, bagi kelompok klasik dalam memahami hubungan internasional. Nah, makanya kelompok klasik tadi selain mereka mendefinisikan beberapa elemen penting dalam hubungan internasional, masalah teritorial atau pengertian negara, kemudian masalah kepemimpinan, mereka juga memunculkan beberapa konsep ya bagaimana dalam politik perlu ada kesabaran ya, diceritakan bagaimana kasus misalnya ketika Rasulullah itu berdakwah di Taif, bagaimana dalam Islam ya kelompok klasik ini mengatakan kita harus senantiasa berbuat kebaikan, melakukan pendekatan yang penuh dengan kelembutan ya, yang ketika Rasulullah misalnya melihat ada orang Badui yang kencing di masjid, beliau tidak kemudian langsung mengusir atau memarahi orang ini tadi. Tapi beliau biarkan sampai selesai, kemudian disiram dengan air, kemudian menyampaikan, oh jangan engkau kencing di masjid. Ya, kita lihat juga misalnya ketika Rasulullah itu sering diludahi ya oleh seorang yang suka meludahi Rasulullah. Ternyata justru ketika orang ini sakit, Rasulullah menjadi orang yang pertama yang mengunjungi dia. Ya, jadi sangat persuasif. Bahkan Rasulullah mudah untuk memaafkan. Dalam sebuah peperangan pernah Rasulullah sedang rebahan, sedang istirahat siang, kemudian ternyata ada orang Badui yang mengambil pedang, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, siapa sekarang yang bisa mencegah aku untuk membunuh kau? Maka Rasulullah katakan Allah. Pedang orang ini terlepas, ya pedang yang dipegang orang lain terlepas, kemudian orang ini terduduk menjadi lemah, dan Rasulullah memegang pedang itu, tapi Rasulullah tidak dendam dengan orang ini tadi, dan tidak memberikan hukuman kepada orang ini tadi. Ini apa artinya? Menunjukkan teman-teman sekalian bagaimana ya sikap Rasulullah itu yang sangat baik. Ya, bahkan ketika misalnya tadi sudah menjadi pemimpin, ya ada Piagam Madinah, tidak ada kemudian orang-orang Madinah yang bukan Muslim itu dipaksa supaya masuk Islam. Karena apa? Karena dalam pendekatan klasik dikatakan ya tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita memang punya konsep ummah, ya, bahwa kelompok Islam ini harus bersatu ya menjadi satu kesatuan tersebar dimanapun kita berada, apakah dalam keadaan berbeda secara ras atau berbeda secara budaya, teman-teman sekalian. Tetapi ketika ada musuh dari luar yang datang, ya maka ya semuanya harus bersatu, baik secara budaya, secara politik, secara ekonomi ataupun militer untuk melawan penjajahan tadi. Ya, jadi ini yang dikembangkan oleh Rasulullah kata mereka. Ya, jadi sedapat mungkin kita harus berusaha untuk menjaga keamanan, karena makna Islam itu sendiri adalah salam, ya, perdamaian, peace. Tapi kalaupun ya terpaksa kemudian harus ada peperangan, maka kelompok klasik ya mereka mengatakan dalam hubungan internasional itu ada yang disebut dengan fiqh syiar, ya fikih peperangan, yang mana dalam fikih syiar ini atau dalam hukum Islam ini tadi itu ada aturan yang sangat komprehensif ya bagaimana kemudian negara Islam berinteraksi dengan negara non Islam, apakah dalam keadaan sedang perang atau dalam keadaan damai, ya. Jadi elaborasi ya berbagai aturan ketika perang atau ketika dalam keadaan damai tadi, yang ini kalau kita lihat kemudian banyak ya keterkaitannya itu dengan hukum humanitarian law, ya, atau international humanitarian law. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat kelompok klasik, ya mereka memang tidak kemudian membahas pada konteks kekinian, tapi mereka mengatakan apapun yang kita lakukan, nah, kita punya aturan. Dalam keadaan damai harus seperti apa, dalam keadaan perang harus seperti apa. Dan itulah kemudian yang mereka jelaskan berkaitan dengan hubungan internasional. Kata mereka ketika kita memahami apakah damai atau perang, maka semua ini harus berdasarkan aturan dalam hukum Islam, ya, yang berasal dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma ataupun qiyas, ya, atau bahkan ditambahkan oleh Majid Qaduri, ya sebenarnya sumber hukum itu ya bisa juga berasal dari perjanjian internasional. Ya.
Nah, teman-teman sekalian, kenapa? Karena dalam konteks kekinian itu ada banyak misalnya negeri-negeri Muslim ya yang mereka tadi adalah mayoritas, tapi mereka ternyata kan menerapkan sistem nation state ya. Mereka, teman-teman sekalian, secara sistem itu bukan kemudian menerapkan sistem bangsa yang atau sistem negara yang Islami. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat sedikit. Ya mungkin hanya Saudi, Brunei Darussalam, Pakistan misalnya, atau mungkin sekarang Afghanistan. Tapi itu pun kan juga muncul apa namanya perbedaan. Termasuk mungkin dulu itu ketika satu negara di Afrika Barat ya, West Afrika ya, ingin melakukan syariat Islam, ya, Mali. Nah, itu juga akhirnya apa namanya mendapatkan tentangan dari luar. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini melihat bahwa sekarang ini konsep nation state itu sudah diterima dan kita berada dalam perjanjian tadi. Ya, kita sudah terikat dengan hukum internasional. Nah, sehingga dengan demikian maka konteks sekarang itu kadang-kadang untuk betul-betul menerapkan fikih syiar itu juga tidak gampang. Kenapa? Karena sudah ada hukum yang sifatnya global ya di bawah kontrol PBB. Ya, karena PBB ini kalau kita lihat seakan-akan membuat komunitas global, teman-teman sekalian. Ya, seakan-akan meskipun ya mereka tidak mengatakan oh kita punya kedaulatan untuk ini, tapi seakan-akan sekarang ini ada pemerintahan dunia. Ya, karena kalau kita perhatikan PBB tadi fungsinya seperti pemerintah, memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa namanya kebijakan misalnya yang ini bisa mewujudkan atau menjamin keamanan ya bagi semua masyarakatnya, bagi semua masyarakat dunia, dan kaptennya atau pimpinannya itu adalah United Nations untuk membentuk global village. Nah, karena itu teman-teman sekalian, maka perlu ada pemikiran terus gimana menerapkan hukum Islam ya atau hubungan internasional dengan perspektif Islam ini dalam konteks kontemporer ya. Nah, ini berbeda pendapat para ilmuwan Islam ya, tapi sebagian mengatakan sebenarnya hukum internasional sekarang ini mereka tidak sepenuhnya hukum yang sifatnya sekuler. Bahkan boleh dibilang hukum internasional sekarang ini adalah hukum yang sifatnya netral, bahkan bisa mengakomodasi ya kepentingan dari negara Muslim. Ya, kalaupun misalnya harus ada hukum yang sifatnya Islam, maka ini cukup sebagai penguatan saja dan menjadi kewajiban bagi negara Islam. Tapi tidak bisa kemudian untuk mengikat bagi mereka orang-orang yang negara-negara non-Islam. Ya, dan itu jumlahnya lebih banyak. Ya, cukup tadi berarti posisinya adalah seperti darul ahad, yaitu negara-negara yang terikat dengan perjanjian. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu ya yang dibahas ya masih sangat terbatas ya kajian yang dilakukan oleh kelompok klasik berkaitan dengan hubungan internasional. Tapi dalam perkembangannya bahkan kita melihat ya pendekatan dari klasik ini atau teori klasik dalam hubungan internasional ini juga kolaps ya. Ya karena tadi kita lihat ternyata secara metodologi ya metodologi hukumnya misalnya ya kurang. Dia malah lebih banyak sifatnya historis ya. Sejarah, menyampaikan konsep-konsep yang sifatnya umum. Kemudian ini juga masalah adalah kenapa? Karena melihat mungkin konteks dunia itu akan masih konteks ya seperti pada masa klasik dulu ketika Islam memang dalam keadaan punya kekhalifaan. Sementara sekarang kita adalah konsep nation state yang majority dari negara Islam mereka justru ya berada pada posisi yang lemah. Maka menjadi masalah ya dalam teori klasik ini bagaimana kemudian untuk melakukan rekonstruksi ya apa namanya tata kelola Islam atau bagaimana Islam itu harus diterapkan ya secara sebagai sebuah sistem itu di tengah masyarakat modern. Belum lagi kalau kita lihat ya apa namanya kajian klasik ini lebih concern dengan faktor-faktor yang sifatnya eksternal ya dalam menjelaskan persoalan domestik yang terjadi di negeri Muslim. Padahal apa? Masalah itu bukan dari luar saja. Ya, ibarat apa namanya sakit. Sebenarnya sakit itu ya bukan cuma sekedar karena virus. Kalau memang kita punya daya tahan yang kuat di dalam, maka virus tadi mungkin akan juga kesulitan untuk masuk ya menyebabkan kita menjadi sakit. Maka
boleh kita katakan ya pendekatan klasik, karena dia masih normatif, dia bersifat konseptual, dia mungkin kehilangan ya dalam melihat atau menganalisis realita real yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat kontemporer sekarang. Ya, teman-teman sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, pengenalan bagi kita berkaitan dengan apa namanya hubungan internasional dalam pendekatan klasik. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, silakan mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.